Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang, salam kita semua. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Walaupun kita tahu akhir-akhir ini dunia dilanda yang namanya pandemi virus corona. Tidak hanya negara kita Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi. Banyak korban, sudah jutaan orang meninggal. Tetapi kita selaku anak-anak Tuhan, kita boleh menyikapi walaupun dunia semakin hari semakin sulit. Itu telah difirmankan oleh Tuhan. Memang itu harus terjadi. Harus terjadi hal-hal yang tidak baik. Dan semakin lama dunia tidak semakin baik. Kita harus menatap masa depan kita, karena kita tahu kita adalah warga kerajaan surga. Bukan oleh karena kekuatan kita, tapi dikatakan oleh kasih karunia daripada Tuhan. Kita boleh percaya kepada Tuhan, kita boleh dipilih oleh Tuhan. Itu bukan oleh karena kebaikan kita. Banyak orang di dunia dia mencari yang namanya keselamatan itu dengan kekuatannya mereka sendiri. Dengan berbuat baik, memang itu adalah baik. Memang kita selaku anak Tuhan harus berbuat baik. Nah, dikatakan jangan kamu jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan sampai kita jemu, walaupun katakanlah kita berbuat baik, tapi kadang-kadang kita mendapatkan balasan yang tidak baik. Tetapi kita tidak perlu kecewa, karena firman Tuhan katakan biarlah kita terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Apabila kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai, akan mendapatkan upahnya. Tuhan berjanji tidak pernah Dia ingkari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari surat Efesus. Efesus pertama ayat 3 hingga sampai 8. Surat Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal pertama ayat pasal 1 ayat 3 sampai 8 saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mari kita akan renungkan dan kita lakukan. Dikatakan di ayat ketiga, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyediakan yang namanya berkat rohani, berkat yang dari surga. Tidak setiap manusia mendapatkan berkat ini.
Kalau di dunia orang pada mencari namanya berkat-berkat jasmani, kekayaan, ya kan? Mereka dengan rajin bekerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi kadang-kadang. Mereka mencari dan mencari yang namanya harta di dunia ini. Memang sesuai dengan firman Tuhan, barang siapa mereka yang bekerja akan mendapatkan upahnya. Walaupun mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kalau dia rajin, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia akan juga mendapatkan yang namanya berkat jasmani. Dalam hidup ini orang katakan memerlukan yang namanya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok manusia adalah bahan pangan, sandang, dan papan. Semua orang pasti namanya orang hidup pasti mencari yang namanya ini. Kebutuhan pokok harus tercukupi. Termasuk negara juga membantu untuk bisa mencukupi kebutuhan pokok ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat dahsyat. Allah kita tidak hanya katakanlah cuma dipelihara di dalam dunia ini, hanya memerlukan berkat-berkat yang sifatnya sementara ini. Tetapi Tuhan katakan, firmankan bahwa Tuhan memberikan berkat-berkat yang dari surga. Ini suatu berkat yang sungguh luar biasa. Tidak ada katakanlah orang bisa mencari berkat ini. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan, kita boleh mendapatkan berkat-berkat surga. Berkat yang dilimpahkan dari surga kepada kita. Karena kita apa? Kita adalah orang-orang pilihannya. Katakan juga di ayat keempat bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tidak hanya sekedar dipilih, tetapi kita harus dikatakan supaya kita kudus. Karena pada awalnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan seluruh dunia dan isinya ini selama 6 hari. Hari yang ke-6, hari yang terakhir, yang ke-6 ini Tuhan menciptakan manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia tidak katakanlah seperti hari pertama jadilah terang dengan firman, tetapi Tuhan secara khusus membentuk manusia ini dengan tanah liat. Mereka bentuk, katakan Tuhan menciptakan serupa dan segambar dengan begitu sempurnanya Tuhan menciptakan manusia. Tetapi oleh karena kuasa dosa ya, oleh karena si iblis sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi puji nama Tuhan, karena Tuhan itu begitu kasih kepada kita. Dikatakan dengan kasihnya yang begitu besar, dikatakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga dikirimkannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan yang begitu baik ya kan, telah menyelamatkan kita. Dikatakan di sini kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau kita pikir secara logika, wah tidak masuk akal, dunia aja belum dijadikan kita telah dipilih. Di dalam Pemazmur dikatakan Tuhan merajut di dalam kandungan. Dalam kandungan ibu kita telah dibentuk oleh Tuhan. Begitu kasih Tuhan kepada manusia sehingga kita boleh mendapatkan kasih karunia yang begitu dahsyat.
Kita boleh mendapatkan katakanlah tidak hanya berkat-berkat secara jasmani. Berkat jasmani memang di setiap manusia membutuhkan, ya kan? Pasti mereka akan mencari, ya kan? Mencari yang namanya berkat-berkat jasmani. Tetapi Allah kita itu Allah yang sangat sempurna. Tuhan katakanlah menyempurnakan hidup kita. Dikatakan kita dipanggil supaya kita melakukan hal-hal yang kudus, bukan melakukan hal-hal yang cemat. Nah, kita dipilih supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kekudusan ini sangat mutlak, harus kita belajar. Karena hidup di dalam dunia ini kita akan merupakan satu proses. Kita nanti akan menuju yang namanya tanah Kanaan samawi, surga yang mulia. Kalau bangsa Israel dulu mereka berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tetapi kita di dunia ini kita akan menuju yang namanya surga yang mulia, hidup yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terus hidup kita semakin hari semakin sempurna. Dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna. Kan tidak gampang ya. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu juga yang sempurna. Nanti kita katakanlah kita ini kan sebagai mempelai wanita. Seorang mempelai harus sepadan dengan pasangannya. Mempelai pria adalah Tuhan Yesus Kristus yang notabene sangat-sangat Dia Maha Kudus. Nah, kita harus arah tujuan kita harus ke sana. Walaupun kita masih di dunia, tetapi kita terus hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Dikatakan hendaklah kamu kudus karena Bapamu adalah kudus. Kekudusan ini sangat mutlak ya. Kudusan itu harus kita lakukan. Jangan sampai katakanlah hidup kita telah ditebus, dikatakan di firman Tuhan, kita telah ditebus dengan darahnya yang maha kudus ya. Kita telah direbut oleh Tuhan, telah diambil alih. Karena apa? Kita tadinya adalah budak-budaknya si iblis ya. Kita telah menjadi budaknya, seperti bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Kita menjadi budaknya si iblis, tetapi puji nama Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan kita boleh diselamatkan. Kita percaya kepada Tuhan, sehingga dikatakan di dalam Yohanes 1 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Kristus, pada firman itu, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita ini sudah ditebus dengan darah yang maha kudus. Kita dibenarkan bukan oleh karena kebaikan kita ya Bapak Ibu Saudara yang kasih itu. Memang setelah kita ditebus ya kan, kita harus katakanlah di dalam firman Tuhan katakan kita harus mengerjakan. Apa yang kita kerjakan? Kita telah selamat. Ada ajaran yang tidak baik, ajaran sesat mengatakan kalau sudah selamat, kalau sudah percaya ya percaya. Ada orang Kristen katakan kalau saya katakanlah setiap minggu saya ke gereja, saya memuji nama Tuhan, saya mempersembahkan korban persembahan, sudah cukup. Saya yakin pasti selamat. Tidak seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Memang kewajiban kita memang untuk beribadah. Katakan di dalam Ibrani dikatakan jangan kamu meninggalkan perhimpunan bersama-sama. Kita memang wajib untuk beribadah. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah kita beribadah kita dengan sungguh-sungguh. Tidak sekedar kita datang ke gereja, kita menyanyi, memuji, mendengarkan firman Tuhan, kita berkorban ya kan? Mempersembahkan persembahan buat pekerjaan Tuhan, terus kembali ke rumah ya kan? Terus hidupnya sama lagi seperti orang-orang dunia.
Tetapi biarlah dikatakan di firman Tuhan di sini dikatakan kita yang telah mendapatkan yang namanya kasih karunia. Kita telah dipanggil, kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi kudus. Supaya kita menjadi sempurna seperti ciptaan semula manusia. Itu rancangan Allah seperti itu. Nah, kalau kita katakanlah firman Tuhan katakan kita harus kudus, bukan berarti terus Tuhan memberikan kita terus kekudusan terus, tetapi kita juga harus melakukan, harus kerjasama antara Tuhan dengan kita. Memang Tuhan akan memberikan kekuatan. Dikatakan Roh Kudus, Rohnya Tuhan sendiri akan memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang kudus. Kita tidak, katakanlah jangan sampai dicemarkan dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Selama ini banyak ajaran-ajaran notabene mereka mengatakan bohong sedikit nggak apa-apa, dosa sedikit nggak apa-apa. Namanya dosa besar kecil itu sama saja. Di surga tidak ada yang namanya dosa. Oleh karena itu, oleh kasih karunia Tuhan, kalau kita katakanlah jatuh dalam dosa, jangan sampai kita lama-lama di dalam dosa, berkubang dalam dosa. Tapi kita harus bertobat kembali ke jalan yang benar, supaya hidup kita di dalam dunia ini, karena kita tahu tujuan kita kan hidup dalam dunia tidak hanya katakanlah kita dilahirkan, kita belajar menuntut ilmu setinggi-tingginya, terus bekerja, ya kan? Terus kita bekerja mendapatkan gaji atau upah yang misalkan yang besar mencukupi keluarganya. Tidak hanya seperti itu, tetapi lebih daripada itu, Tuhan itu merencanakan kita, yang dikatakan kita ini adalah warga kerajaan surga. Kalau warga kerajaan surga, hidup kita seperti yang ada di surga. Apa bisa? Oh, Tuhan itu sungguh ajaib, ya kan? Tuhan memberikan kekuatan kepada kita asal kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Jangan sampai kita mendengarkan firman Tuhan terus kita membantah atau tidak mau melakukan. Apapun yang difirmankan Tuhan, biarlah kita belajar. Karena kita ini adalah seorang murid. Seorang murid itu harus mau belajar. Kalau murid, apalagi sekarang ya, sekarang ini kan situasi kondisi pandemi, anak-anak sekolah mereka tidak belajar secara tatap muka, tapi secara virtual. Untuk menambah ini di depan saya kan katakanlah adik saya seorang guru yang ada di SG Kristen. Setiap Senin sampai dengan Kamis diadakan les dari jam 8 sampai jam 11. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya mereka jangan lupa untuk katakanlah ajaran-ajaran, ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru itu menjadi lupa. Supaya mereka belajar. Kita juga seorang murid, ya kan? Kita itu muridnya Tuhan. Seorang murid harus mau belajar dan belajar pada gurunya. Guru kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar, kita menekuni, ya kan? Kita jangan sampai kita menjadi murid yang bodoh, tetapi murid yang pandai, murid yang berhikmat. Karena dalam firman di dalam Hosea dikatakan umatku binasa karena mereka tidak berhikmat. Marilah kita terus belajar dan belajar melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita harus kita salurkan. Berkat-berkat surgawi
berkat-berkat surgawi, berkat keselamatan harus kita wartakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di dalam Matius 28 dikatakan, biarlah kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita harus menjadi saksinya Tuhan, karena kita telah dipilih. Kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terus hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang katakanlah yang kudus, yang benar, kita jangan sampai katakanlah melupakan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Di pujian dikatakan hanya dekat kepada Tuhan. Kita terus mepet kepada Tuhan. Hidup kita semakin hari harus semakin sempurna. Di dalam ayat 5 dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Kalau menjadi anak Tuhan, seorang anak pasti akan menyontoh orang tuanya, bapaknya. Nah, bapak kita itu kan Allah yang sempurna. Nah, kita selaku anak-anaknya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen menjadi batu sandungan, tidak menjadikan saksi. Tetapi biarlah kita terus setiap hari, setiap saat kita terus belajar dan belajar supaya kita semakin hidup kita semakin sempurna. Tanpa kesempurnaan, tanpa kekudusan, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kekudusan itu sangat penting, sangat-sangat penting. Dalam pelayanan tanpa kekudusan, apapun dalam pekerjaan, kita harus hidup kudus. Memang tidak gampang ya, tidak gampang. Memang kita harus menyangkal diri kita, karena kita tahu perbuatan dosa itu memang katakanlah menyenangkan secara daging. Contohnya kan banyak, para pejabat-pejabat, para anggota-anggota legislatif, anggota DPR, MPR, walaupun mereka telah mendapatkan katakanlah upah atau gaji yang cukup, lebih daripada cukup, tapi mereka masih katakanlah berbuat dosa dengan cara apa? Mencuri. Mencuri itu juga perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu memang menyenangkan. Kalau dia mencuri tidak ketahuan, menjadi katakanlah orang yang kaya. Tetapi itu dosa. Tapi kita selalu anak-anak Tuhan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Biarlah apa yang ada pada kita cukupkan. Kita harus katakanlah hidup kita semakin hari harus semakin apa? Semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus ini memang tidak gampang, Bapak Ibu guys. Tapi kita harus belajar. Seperti Daud. Daud itu walaupun katakanlah mereka seorang raja yang notabene mereka bergaul erat dengan Tuhan, satu saat mereka juga jatuh dalam dosa perzinahan. Dosa perzinahan itu banyak, hamba-hamba Tuhan juga banyak yang katakanlah kena dosa perzinahan. Kita harus belajar, Bapak Ibu sekalian, belajar kepada orang-orang yang katakanlah mereka telah jatuh, tetapi mereka kembali, mereka untuk bertobat, untuk mengakui segala kesalahannya, dan Tuhan memulihkan. Tapi namanya dosa itu pasti ada upahnya.
pasti ada upahnya, ada sanksinya. Oleh karena itu mari kita terus hidup kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dengan kita dekat kepada Tuhan, dalam kita bekerja, dalam kita katakanlah di rumah, ya kan? Di rumah, dalam pekerjaan, dalam keadaan apapun juga, biarlah kita selalu ingat kepada Tuhan. Kita mempunyai predikat yang dikatakan sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan surga, kita harus menjaga warga kerajaan kita. Jangan sampai katakanlah mencemarkan nama Tuhan. Tapi biarlah kita semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita contoh saja banyak hamba-hamba Tuhan seperti Nuh. Nuh itu mereka sangat katakanlah dekat kepada Tuhan. Hidupnya bergaul erat dengan Tuhan. Namanya orang bergaul, ya kan? Orang bergaul pasti hubungannya sangat erat sekali. Sangat erat sekali. Kalau mereka terus bergaul dengan Tuhan, apa yang katakanlah firman Tuhan sampaikan, dikatakan oleh Tuhan, hendaklah kamu kudus, mereka juga harus menjaga kekudusan. Mereka menjauhi yang namanya pergaulan-pergaulan tidak baik. Orang-orang yang katakanlah yang kita harus memilih teman-teman juga teman-teman yang baik. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kita akan juga menjadi tercemar, menjadi orang yang tidak baik. Nah, Nuh ini sangat bergaul dengan erat dengan Tuhan. Dengan pergaulan erat dengan Tuhan, maka katakanlah apa yang difirmankan Tuhan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun ada sanksinya, pasti itu. Sanksi melakukan firman Tuhan itu katakanlah harus kita bayar dengan katakanlah bayar harga istilahnya. Nuh itu katakanlah diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera itu tidak gampang, ya kan? Apalagi waktu zaman dulu kan belum ada yang namanya gergaji. Semuanya serba katakanlah pada zaman batu, ya kan? Sangat sulit sekali, tetapi Nuh melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah hidup kita semakin hari semakin sempurna. Kesempurnaan itu sangat mutlak harus kita ada di dalam diri kita. Jangan sampai katakanlah kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu, ada beberapa jemaat-jemaat yang notabene dicela oleh Tuhan karena mereka hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti itu, dan biarlah hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Kita harus katakanlah terus kita membaca merenungkan firman Tuhan. Dengan kita membaca merenungkan firman Tuhan dan kita terus bergaul erat dengan Tuhan, dengan cara apa? Kita berdoa. Doa itu katakanlah kelihatannya cuma sepele ya, cuma doa ya. Tapi doa itu dengan orang bekerja dengan doa itu lebih berat berdoa. Orang bekerja seharian dari jam 8 atau jam 7 mereka sampai jam 3 bisa. Tapi coba kita doa dari jam 7 sampai jam 3 sore setiap hari. Orang bekerja kan setiap hari. Ada liburnya, kalau sekarang libur hari Sabtu Minggu. Coba kalau kita misalkan berdoa, kan sangat sulit ya. Tetapi itu harus kita lakukan.
kita harus katakanlah menyangkal diri kita. Apalagi katakanlah kalau misalkan ada doa bulan puasa. Doa puasa itu katakanlah sangat besar manfaatnya. Bisa kita contoh para nabi-nabi yang mereka doa dan puasa. Mereka dipakai oleh Tuhan sungguh luar biasa. Nah, kita belajar, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan Tuhan itu sangat baik ya kan? Di dalam dunia ini kan orang pasti yang namanya manusia pasti mereka akan mencari yang namanya berkat tadi. Tapi Tuhan telah menyediakan berkat-berkatnya. Dikatakan dalam waktu keadaan kita terlelap tidur pun ya kan? Tuhan mencurahkan berkat-berkat. Berkat-berkat rohani. Berkat jasmani sebagai tambahan. Itu suatu kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi intinya Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan katakanlah merelakan dirinya, mereka berkorban untuk kita, Tuhan telah mencurahkan berkat-berkat surgawi. Dikatakan tadi kan, kita mendapatkan berkat-berkat surgawi, apalagi berkat-berkat jasmani. Pasti Tuhan menyediakan. Walaupun saat ini barangkali ada yang mereka mengalami kesulitan secara ekonomi, mereka di PHK atau usahanya mereka mengalami kemerosotan, bahkan mengalami kebangkrutan. Kita tidak usah khawatir. Asal hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan, saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita masih selagi kita masih ada dalam dunia ini, mari kita terus melakukan katakanlah firman Tuhan harus kita lakukan, kita renungkan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita hidup hidup kudus. Karena kita dipanggil supaya kita melakukan hidup yang kudus, bukan hidup yang cemar ya kan? Karena manusia sempurna ya kan. Dulu Tuhan telah menciptakan yang sempurna, telah dirusak, Tuhan mengembalikan. Nah kita harus menjaga, katakanlah kita jaga dengan cara apa? Dengan cara kita terus dekat kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Jangan sampai kita lengah dengan yang namanya musuh kita, yaitu kuasa kegelapan. Memang kuasa kegelapan terus mengintai kita karena dia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Nah, si setan itu ingin terus meneror kita, terus mencari kelengahan kita. Oleh karena itu mari kita terus siap-siap, terus berjaga-jaga. Hidup kita harus semakin hari semakin baik, semakin sempurna. Dengan kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dan kita mau menyangkal diri kita, saya yakin dan percaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hingga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita boleh bertemu muka dengan muka. Puji nama Tuhan, amin.